Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arah Dokter. Belajar bersama, sehat bersama. Podcast ini insya Allah akan membahas berbagai macam penyakit dan juga tips-tips kesehatan yang akan dibawakan oleh berbagai macam narasumber. Bisa dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian ya yang menyaksikan podcast hari ini dengan panggilan Sobat Dokter. Saya sendiri, Dokter Yan, di sini bertugas sebagai host pada acara podcast hari ini. Nah, sebelum mulai podcast, saya ingin membicarakan sebentar ya, memberikan info kalau misalkan nanti ada suara kerasak-kerasak sedikit-sedikit ya, mungkin karena memang ada sedang hujan nih di daerah rumah saya nih ya. Semoga hujannya membawa keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, baik, sobat dokter sekalian, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik pembahasan tentang penyakit ya, yang mungkin sobat dokter sekarang sudah pernah tahu atau sudah pernah mendengar tentang penyakit ini. Nah, penyakitnya itu adalah batu ginjal. Nah, udah pernah dengar kan? Tapi baiknya kita bahas kembali ya dengan lebih detail lagi dengan seorang narasumber nih yang Masya Allah dahsyat memang luar biasa dan beliau juga teman saya sewaktu lagi pendidikan di kedokteran. Nah, mari sama-sama kita sapa Dokter Cijek Parse, spesialis urologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sobat dokter semuanya. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Jack. Saya dokter spesialis urologi. Masya Allah. Sehat, Dokter Jack? Sehat, alhamdulillah, dokter Ani. Alhamdulillah. Posisi sedang di mana, dok? Saya sedang di rumah di daerah Jakarta. Alhamdulillah. Di sana hujan juga, Dok? Hujan di sini juga, alhamdulillah lagi hujan di satu Jakarta. Masya Allah. Berarti mungkin Jakarta ini lagi sedang hujan ya. Semoga aman-aman saja ya. Amin ya rabbal alamin. Hmm, Baik, Dokter Jack sebelum kita mulai mungkin bisa disapa dulu sobat dokternya dan juga diceritakan Dokter Jack sedang praktek di mana saja. Mungkin ada yang mau konsul nanti berikutnya. Seperti itu, dokter. Mangga, dokter, silakan. Oke, halo sobat dokter semuanya. Perkenalkan nama saya Dokter Jack, dokter spesialis urologi. Saat ini saya berpraktek di daerah Bogor dan Kabupaten Bogor, di mana di Kota Bogor saya berpraktek di Rumah Sakit Fania, dan di Kabupaten Bogor saya berpraktek di Rumah Sakit Sentosa dan Rumah Sakit Pena. Oh, Masya Allah. Di 3 rumah sakit ya, dok? Ya, tiga rumah sakit. Oh, Masya Allah. Nih dokter, di tengah kesibukan dokter Jack ya, masih menyempatkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kita semua ya. Semoga menjadi amal jariah untuk dokter Jack ya. Amin, amin, ya rabbal Hmm. alamin. Oke, dokter Jack, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita mulai pembahasan tentang batu ginjal ya, dok ya? Oh iya, baik dok. Siap. Oke, dok, ini untuk penyakit batu ginjal mungkin sudah tidak asing di telinga oleh sobat dokter sekalian. Namun, kalau boleh dijelaskan kembali, dok, sebenarnya batu ginjal ini penyakit apa sih, dok? Untuk batu ginjal itu sendiri merupakan endapan mineral yang berbentuk batu di ginjal kita. Jadi itu salah satu batu di saluran kemih. Jadi bisa kalau batu saluran kemih itu bisa di ginjal, bisa di ureter atau saluran kencing, bisa di kandung kemih, dan juga bahkan bisa sampai di uretra. Berarti pengendapan ya, dok ya? Ya, pengendapan mineral. Oh, dengan mineral, oh, subhanallah. Nah, ini sobat dokter berarti mengendapnya bisa di ginjal, bisa di mana aja, yang penting di saluran kemih ya, dok ya? Iya. Oke. Nah, dok, untuk penyebabnya sendiri biasanya batu ginjal ini karena apa ya, dok, kalau boleh tahu, dok? Kalau untuk penyebabnya sendiri, jadi faktor resikonya itu pertama karena cuaca. Jadi cuaca yang terlalu panas bisa menyebabkan batu ginjal. Kemudian kedua infeksi, lalu juga kelainan hormonal pada pasien, dan kelainan metabolik pada pasien diabetes, hipertensi itu juga bisa bikin batu ginjal. Kemudian juga kelainan anatomis tubuh, jadi pada pasien yang emang punya saluran kencingnya kecil, atau pada pasien dengan penyempitan di uretra, atau pasien dengan prostat juga bisa. Dan juga pada pasien kelainan neurologis, jadi pada pasien yang stroke atau lumpuh itu bisa juga menyebabkan batu ginjal karena nanti kencingnya mengendap di situ, jadi punya resiko untuk jadi batu. Oh, subhanallah, ini penyebabnya banyak sekali buat sobat dokter ya, ternyata ya. Tadi dari penyakit metabolik hingga sampai anatomis memang sudah bawaannya seperti itu ya, dok ya? Iya, betul. Oke. Kalau untuk makanan, dok, apakah ada makanan yang dapat menyebabkan atau faktor risiko dari makanan ini bisa menyebabkan batu ginjal, dokter? Untuk gaya hidup itu sendiri, yang makanan-makanan yang menyebabkan tinggi berisiko untuk batu ginjal, yang pertama itu makan makanan yang asin, kemudian makan makanan yang tinggi tinggi urat seperti Hmm. bayam, kacang-kacangan,
Lalu untuk minuman itu sendiri, minuman bersoda, minuman beralkohol itu menyebabkan berisiko untuk membuat batu ginjal. Oh, ini makan makanan enak-enak semua ya, Dok? Iya, Sobat dokter nih, baiknya makan minum jangan dilahap semua ya. Tadi ada makanan makanan apa namanya minuman bersoda itu juga tuh tidak boleh ternyata ya. Nah, Dok, tadi ada sedikit dokter sampaikan tentang asam urat, Dok. Jadi sebenarnya penyakit asam urat sendiri bisa menyebabkan batu ginjal ya, Dok? iya. Jadi asam urat itu salah satu faktor pencetus untuk terbentuknya batu. Jadi ada namanya batu asam urat. Jadi batu itu ada batu infeksi, batu asam urat, dan batu mineral, batu kalsium. Oke, oke, oke. Berarti tadi ada batu infeksi, asam urat sama batu kalsium ya, Dok ya? Ya, Oke. Nah, untuk dari usianya, Dok, biasanya asam urat jadinya ketukar. Biasanya penyakit batu ginjal ini itu biasanya berada di usia berapa ya, Dok ya? Atau mungkin ada tren anak-anak atau usia muda sekarang malah makin meningkat, Dok, karena lifestyle-nya yang salah, Dok. kalau untuk batu itu sebenarnya dia ada di usia berapapun karena dia juga bisa disebabkan oleh kelainan anatomis. Jadi di anak-anak bisa, di dewasa muda bisa, pada orang tua juga bisa. Cuman biasanya kalau pada pasien lebih kompleks karena mungkin gejalanya udah dari lama, kan dia pengendapan mineral biasa terjadinya dalam bertahun-tahun. Jadi pas udah tua itu, pada pas ketahuan pas di usia tua biasanya batunya udah kompleks, dan sudah usia muda biasanya batunya masih cenderung kecil dan tergolong simpel. Kalau pada anak-anak itu untuk biasanya cukup jarang sih. Jadi belum ada peningkatan resiko pada anak-anak. Cuman jarang ada, tapi jarang, tidak begitu banyak. Biasanya itu pada daerah-daerah anak-anak yang apa, daerah-daerah kumuh biasanya berisiko Hmm. untuk menjadi batu pada anak-anak. Oke, oke, oke. Berarti untuk anak-anak sebenarnya jarang ya, Dok ya, lebih ke dewasa ya, Dok ya. Iya. Oke. Lalu untuk ini, Dok, apa namanya penyebab atau bukan penyebab, Dok, gejala dari penyakit batu ginjal ini sebenarnya apa saja ya, Dok? Nah, gejala khas batu ginjal itu sendiri adalah pertama adanya nyeri pinggang. Hmm. Nyerinya itu pada di pinggang sebelah kiri atau sebelah kanan yang biasanya hilang timbul. Jadi nyerinya itu kadang ada, kadang enggak. Kemudian nyerinya apa? Menjalar, biasanya menjalar sampai ke daerah selangkangan, atau pada laki-laki biasanya sampai ke buah zakar. Hmm. Juga nyerinya itu biasanya tidak membaik dengan posisi-posisi tertentu. Jadi saat tiduran bisa sakit, pada duduk juga tetap sakit. Jadi posisi-posisi tertentu tidak menyebabkan gejalanya berkurang. Kemudian bisa disertai dengan adanya demam, lalu bisa disertai dengan kencingnya kadang keruh atau berpasir, atau sampai merah juga bisa. Sampai ada kayak gumpalan darah. Oh, sampai bisa bisa ada gumpalan dada dan berpasir ya, Dok ya? Ya, Oke, oke, oke. Tadi menarik nih. Untuk gejala sendiri, Dok, tadi kalau tadi kan dengan perubahan posisi tidak ada mengubah ataupun tidak mengurangi sakitnya. Itu dengan dipijat pun biasanya juga tidak berkurang ya, Dok ya? ya, itu bedanya sakit batu ginjal dengan sakit di daerah otot pada punggung atau pinggang. Hmm. Biasanya kalau nyeri otot itu dipijat atau misalnya dikasih obat salep, itu biasanya nyerinya berkurang. Tapi kalau misalnya sakitnya pada ginjal, Hmm. itu nyerinya di daerah dalam. Jadi mau dipijit, mau tiduran, mau di Mau refleksi dikerok gitu juga ya, Dok? enggak, ya dikerok juga tidak akan membaik, sakitnya tetap ada. Kalaupun hilang, cuma hilang sebentar, habis itu ada lagi. Ya, ya, subhanallah. Berarti sobat dokter sekalian nih ya, kalau misalkan ada penyakit pinggang atau penyakit pinggang yang tidak sembuh-sembuh, udah diapa-apain masih nggak sembuh, baiknya coba berobat ke tenaga kesehatan terdekat ya, karena takutnya ada batu ginjal di sana seperti itu. Nah, Dok, kalau untuk dari gejala batu ginjal sendiri ada nggak, Dok, yang harus kita waspadai sehingga kita baiknya tanpa kita urus-urus lagi langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, Dok? Mohon maaf, tadi boleh diulangi. Oh iya, jadi apakah ada gejala dari penyakit batu ginjal ini yang harus kita waspadai, Dok, sehingga sewaktu sedang ada penyakit ataupun gejalanya, baiknya langsung saja kita bawa ke rumah sakit gitu, Dok. Oh, kalau gejala yang harus segera diwaspadai, pertama nyerinya itu hebat. Jadi nyerinya hebat Hmm, sampai tidak tertahankan. Kemudian disertai dengan demam, biasanya bisa demam tinggi, dan disertai dengan kencingnya keruh atau bernanah. Nah, itu artinya udah mulai gejala gejala sistemik, atau apa? Infeksinya udah menyebar ke darah. Jadi itu harus segera dibawa berobat, harus wah segera sampai dibawa ke bernanah ya, Dok. fasilitas kesehatan terdekat. Ya, 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 ya. Bisa bernanah juga ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi keruh seperti bernanah, bukan Hmm.
Ya, jadi bukan kencing bernanah, kan ada juga kencing bernanah yang karena penyakit infeksi menular seksual. Tapi kalau kencing dari batu itu dia terus menerus kencingnya, jadi Hmm. nggak berbau tapi seperti keruh, seperti ada putih-putihnya. Oke, oke, oke. Nih sobat dokter penting nih. Jadi kalau misalnya ternyata udah ada keluhan nyeri pinggang hebat, terus sudah pipisnya ataupun pusat buang air kecilnya itu sudah mulai berkeruh, udah putih-putih seperti itu, udahlah langsung aja ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat ya, jangan ditunda-tunda lagi. Nah kalau begini dok, kalau untuk pemeriksaan yang biasa dilakukan dok untuk mengetahui apakah adanya batu atau tidak di ginjal ataupun di saluran kemih, itu apa saja dok? Untuk pemeriksaannya mulai dari yang paling ringan itu, jadi bisa kita lakukan pemeriksaan fisik, jadi dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah itu bisa dengan cek urinalisa, jadi kencingnya diperiksa. Lalu setelah itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan ronsen perut, tapi ronsen perut. Jadi untuk melihat kalau batunya besar biasanya bisa kelihatan, tapi walaupun ada beberapa batu juga yang tidak terlalu terlihat dengan ronsen. Lalu untuk yang lebih akurat adalah USG, jadi USG Hmm, ginjal dan kandung kemih. Jika dari USG dan lebih akurat daripada USG adalah CT scan. Jadi untuk CT oke. scan itu yang paling akurat. Jadi itu bisa melihat bentuk, ukuran batunya dengan lebih jelas. Kalau USG dia cuma dua dimensi, kalau CT scan itu bisa melihat batunya secara tiga dimensi. Baik, baik. Berarti bertahap ya dok ya. Mungkin dari pemeriksaan fisik dulu, lalu nanti kita USG dan kalau memang perlu lagi ya perlu di CT scan gitu ya dok ya. Ya, Oke. Nah, kalau untuk pengobatan dok, sebenarnya apa saja pengobatan dari penyakit batu ginjal dok? Apakah harus semuanya dioperasi kah? Atau mungkin ada tindakan yang non invasif dok? Maksudnya tidak harus dibelek gitu dok? Seperti itu. Atau harus semua dioperasi dok? oke. Kalau untuk batunya, terapi dari batu ginjal ini sendiri tergantung dari ukurannya. Jadi pada batu dengan ukuran kurang dari 5 mili, itu masih bisa kita lakukan coba dengan obat atau kita harapkan batunya turun sendiri. Karena batu yang kecil cenderung bisa turun sendiri di saluran kencing kita. Bila batunya di bawah 1 cm, 5 mili sampai 10 mili, itu bisa kita berikan dengan obat. Jadi kita berikan obat dengan kita harapkan batunya juga bisa turun sendiri. Jadi obatnya itu gunanya bukan buat menghancurkan batu, tapi lebih ke arah memperlebar saluran kencing kita agar batunya bisa turun secara spontan, turun sendiri. Lalu bila batunya lebih dari 1 cm sampai 2 cm, itu pilihan pertamanya bisa kita lakukan dengan gelombang kejut. Jadi semacam USG ditempelkan di pinggang. Nanti dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang suara, nanti si batunya kita harapkan hancur, lalu bisa turun sendiri ke saluran kencing kita. Bila batunya sangat keras sekali atau batunya besar, itu pilihan pertama bisa kita coba dengan laser. Jadi dengan laser batunya kita hancurin, tapi jika batunya besar dan tidak memungkinkan dihancurkan dengan laser, mungkin pilihan terakhir adalah dengan di black, disayat. Hmm. Ini sobat dokter, alhamdulillah nih ada teknologi ternyata tidak semuanya harus dibelek ya dok atau disayat ya dok ya. Ya, Ternyata ada tadi yang kejut ya dok ya. ya gelombang kejut, Itu kalau gelombang nggak salah elektromagnetik. namanya ESWL ya dok ya. Betul, SWL. Jadi Oh SWL iya. itu gelombang kejut, Oke, gelombang oke, suara. oke. Nah, coba dokter sekalian nih, ini penting nih. Jadi, kalau misalkan udah ada keluhan, jangan ditunda ya. Karena ternyata, dan jangan takut ya. Ternyata tergantung ukuran ukuran batunya juga. Kalau ukuran batunya tadi kurang lebih tadi di bawah 10 cm ya dok ya. 10, di Ya, bawah 10 cm. 10 Di mili. bawah 1 cm, maaf. Ya, Di bawah 1 cm itu masih bisa dilakukan tindakan. Ataupun kalau lebih dari itu bisa dilakukan ESWL seperti tadi ya dok ya. ya, Oke. Kalau untuk, pernah nggak dok ada kasus batu ginjal yang parah hingga sampai ginjalnya itu harus diangkat dok? ya bisa. Jadi kalau misalnya batunya sudah terlalu lama, jadi batunya udah menyebabkan ginjalnya bengkak sekali sampai tidak berfungsi dan bernanah, itu batunya harus diangkat dengan ginjalnya. Jadi jika Oh. ginjalnya diangkat sekalian dengan batunya, karena jika dibiarkan nanti si ginjalnya itu akan menjadi sumber infeksi baru dan akan bernanah terus, dan juga ginjalnya biasa udah nggak berfungsi. Jadi Hmm. yang seperti itu emang dengan sama ginjal-ginjalnya diangkat, ginjal dan batunya sekalian diangkat. Ya Allah Akbar, subhanallah. Berarti ya baiknya jangan ditunda ya dok ya, karena ternyata Iya, bisa bisa infeksi parah gitu sampai diangkat ya dok. iya, Ya Allah Akbar. Baik dok, ini info bagus nih dok buat sobat dokter sekalian. Sebenarnya apakah ada obat minum atau obat herbal yang bisa menghancurkan atau mengobati batu dokter?
Kalau untuk obat herbal sendiri, penelitiannya belum terlalu banyak sebenarnya. Cuman ada juga yang memakai obat herbal seperti kumis kucing, ya kumis kucing untuk buat batu. Tapi gunanya sebenarnya bukan untuk menghancurkan batu, tapi lebih ke arah membuat urin kita lebih asam. Jadi sehingga diharapkan nanti batunya itu jadi tidak bertambah besar atau tidak mengendap mineralnya, tapi Hmm, batunya tetap tidak hancur. Jadi walaupun minum obat herbal ya tetap harus berobat sebaiknya. baik. Berarti tadi catatan penting tidak pernah ataupun tidak ada obat yang bisa obat minum ya dok ya yang menghancurkan batu Iya, tuh tidak ada ya dok ya. iya betul. Oke oke nih sobat dokter jangan nih ya jangan sampai kita udah minum obat-obat aja ternyata ya nggak bisa untuk menghancurkan itu harus ada tindakan lebih lanjut seperti itu. Nah kalau untuk misalkan dok ada yang sudah ada pasien ada sobat dokter nih yang udah melakukan pengobatan sudah di SWL saat di WSK udah sembuh nih udah bersih gitu nggak ada lagi batu apakah bisa dapat terjadi kembali dok penyakit batu ginjal ini dokter? Ya, bisa terjadi kembali. Jadi orang dengan resiko batu ginjal ada kemungkinan untuk terbentuk batu ginjal kembali biasanya dalam 2 sampai 5 tahun pertama. Hmm, Jadi kalau misalnya udah sembuh terus merasa ada gejala lain lagi, sebaiknya emang segera diperiksa lagi karena takutnya bisa terbentuk lagi batunya karena bisa jadi emang itu kelainan dari hormonal orang itu sendiri atau kelainan dari metabolisme orang itu sendiri. Jadi emang lebih beresiko untuk terbentuknya batu. atau emang kelainan anatomi sendiri ya dok ya? Ya, atau kelainan anatomisnya sendiri. Oke 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 oke. Berarti sebenarnya dokter ini jangan apa istilahnya kalau udah sembuh ya pola hidupnya jangan diubah lagi yang udah bagus tetap dipertahankan karena bisa jadi muncul lagi kalau misalkan kita pola hidupnya salah lagi kayak gitu. Nah kalau untuk tindakan pengobatan dari penyakit batu ginjal dok, apakah ada yang harus sampai dirawat dok? Kalau misalkan dirawat biasanya berapa lama dok umumnya? Untuk batu ginjal itu sendiri, kalau di laser, kalau di SWL atau menggunakan gelombang kejut itu biasanya bisa dari poli, jadi tidak dirawat. Hmm, Tapi kalau misalnya laser, biasanya dirawat 2 hari 1 malam. Kalau misalnya dengan ada luka sayatnya, biasanya dirawatnya 3 hari 2 malam. oke oke oke. Berarti ada yang bisa langsung pulang ya dok ya, SWL ini Iya, ya dok? SWL bisa langsung pulang. Masya Allah, ini beruntung sekali kita nih, Alhamdulillah ya. Oke, lalu dok, ini ada pertanyaan terakhir dok. Ini penting dok, tidak kalah penting dengan pengobatan, yaitu pencegahan dok. Nah, sebenarnya pencegahannya seperti apa dok untuk agar tidak terkena penyakit batu ginjal dokter? Untuk pencegahannya itu, pertama banyak minum air putih, minimal 1,5 liter sampai 2 liter 1 hari air putih. Kemudian harus aktivitas fisik, jadi jangan banyak duduk, banyak berjalan atau berlari, sangat baik. Kemudian kurangi berat badan, kurangi Oh, makan makanan asin, dan minuman bersoda dan minuman beralkohol. wah ini berat badan juga ya dok ya? Iya, berat badan. Oh, wah saya jadi harus mikirin perut saya juga nih dok. Oke oke. Alhamdulillah ini ternyata pencegahannya lumayan banyak ya tadi minum juga kurang lebih 1,5 sampai 2 liter ya dok ya. Iya, Dan mungkin jangan nahan-nahan pipis ya dok ya. iya, nahan pipis juga nggak boleh, karena itu Oke. risiko infeksi. Oke, 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 oke. Baiklah kalau gitu. Alhamdulillahalamin. Ini saya sangat senang nih ternyata Dokter Jack menjelaskannya sangat detail ya dari A sampai Z tentang penyakit batu ginjal ya. Dari apa itu batu ginjal, pengobatan hingga pencegahannya. Nah dok, sebelum ditutup podcastnya dok, boleh tolong diberikan sedikit kesimpulan dokter ataupun closing statement dari dokter untuk pembahasan pada hari ini dokter? Kalau dari saya, jika memiliki gejala penyakit apapun, ya sebaiknya, apalagi jika sudah mulai mengganggu, kalau udah sering, sebaiknya diperiksa ke fasilitas kesehatan. Karena eh, jangan takut ataupun malu, karena semua penyakit itu sebenarnya ada penyebabnya dan ada obatnya. Belum tentu semua langsung dioperasi. Lebih baik tahu duluan dibanding tahunya sudah terlambat. Hmm, tadi saya catat tuh kata-kata penting. Lebih baik tahu duluan daripada terlambat ya dok. Ya, Aduh, bener banget itu ya Allah. Ya, sebenarnya dokter, ini penting ya. Jadi sekali lagi jangan ditunda-tunda kalau misalnya ada keluhan tersebut yang sudah dijelaskan oleh dokter Jack, langsung berobat seperti itu. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya pada hari ini. Dokter ini kita sudah ternyata, wah waktunya Masya Allah ya. Sudah berlalu banyak dan juga penjelasannya sudah sangat detail. Semoga semua yang dokter sampaikan tadi menjadi amal jariah untuk dokter dan juga dapat diaplikasikan oleh sobat dokter sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. amin.
Sama yang ini dok, nanti kalau misalkan kalau boleh dokter jangan kapok ya dok ya untuk jadi pemateri. Oh, ya. Kita mulai kita coba ulek apa namanya kita ulik-ulik ya dok ya tentang penyakit-penyakit urologi ini dok ya. Apa saja yang baiknya kita jelaskan, kita sampaikan ke sobat dokter sekalian ya dok ya. Oke, Oke, siap. baik. Terima kasih banyak dokter. Nah, sebelum tutup, ini ada kabar baik nih sobat dokter. Kalau misalkan sobat dokter ada yang bertanya ke dokter Jack, itu bisa ya dok ya? Boleh ya dok? Boleh, silahkan. Baik. Nanti bisa disampaikan di kolom komentar YouTube. Nanti 5 pertanyaan tercepat ya. Penanya tercepat akan saya sampaikan ke dokter Jack. Nanti jawabannya akan saya sampaikan kembali di kolom komentar YouTube-nya. Oke, nah alhamdulillah eh, sudah jam segini ya. Kita tutup untuk podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di podcast Arah Dokter berikutnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.